Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Paramana dengan NPM 2451911. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang topik latar belakang masalah dan judul penelitian. Nah, syarat dan tips menentukan topik penelitian. Yang pertama, menarik untuk dibahas dan dikuasai oleh peneliti. Pilih topik yang disukai dan jangan terlalu luas. Memiliki data yang cukup dan bermanfaat bagi masyarakat. Hindari topik kontroversial, cari referensi pendukung. Next, kita akan membahas latar belakang masalah. Nah, pengertian dan penyebab. Latar belakang masalah adalah penjelasan mengenai kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi nyata yang terjadi. Masalah penelitian muncul karena adanya berbagai faktor yang perlu didefinisikan. Nah, sumber masalah penelitian. Pertama, ada pengalaman pribadi. Masalah penelitian dapat ditemukan dari pengalaman sehari-hari, observasi langsung, atau kejadian yang pernah dialami sendiri oleh peneliti. Yang kedua, buku dan penelitian. Referensi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, atau hasil penelitian terdahulu dapat menjadi sumber inspirasi untuk menemukan masalah penelitian baru. Nah, yang ketiga, lingkungan sekitar. Diskusi dengan orang lain, mengamati kondisi sosial masyarakat, atau mendengar keluhan dari lingkungan sekitar juga dapat memunculkan ide penelitian. Next, kita membahas langkah menentukan masalah penelitian. Yang pertama, mengumpulkan referensi. Kumpulkan berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diminati untuk memperkaya wawasan. Yang kedua, menganalisis data. Lakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan pola, kesenjangan, atau fenomena menarik yang dapat diteliti. Yang ketiga, ada membandingkan teori dan fakta. Di sini kita akan membandingkan antara teori yang ada dengan fakta di lapangan untuk menemukan ketidaksesuaian, benar atau tidak, atau gap yang menjadi dasar masalah penelitian. Nah, yang keempat, memilih masalah yang layak diteliti. Pilih masalah yang memenuhi kriteria kelayakan si peneliti, dapat diteliti, memiliki data yang cukup, sesuai kemampuan penelitian, dan bermanfaat bagi masyarakat. Next, kita akan membahas kriteria masalah penelitian. Masalah penelitian yang baik harus memenuhi kriteria internal dan eksternal agar dapat diteliti dengan efektif dan menghasilkan temuan yang bermakna. Nah, kriterianya seperti ilmiah dan valid, kriteria internalnya memenuhi, kriteria eksternalnya memenuhi, pertimbangannya memenuhi. Nah, orisinal atau yang baru, kriteria eksternalnya memenuhi, kriteria internalnya tidak memenuhi, pertimbangannya memenuhi. Nah, bermanfaat, kriteria internalnya memenuhi, kriteria eksternalnya memenuhi, pertimbangannya memenuhi. Next, kita akan membahas rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan dicari dari jawabannya penelitian. Yang pertama, jelas dan spesifik. Yang kedua, fokus pada permasalahan. Yang ketiga, mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, dapat diteliti secara ilmiah. Yang kelima, tidak terlalu luas cakupannya. Yang keenam, memiliki batasan yang terukur dan terarah. Next, kita akan membahas jenis rumusan masalah. Yang pertama, deskriptif. Menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Contoh, bagaimana kinerja karyawan di perusahaan X. Yang kedua, komparatif, membandingkan dua hal atau lebih menentukan perbedaan. Contohnya, apakah ada perbedaan metode A dan B?
Yang ketiga, asosiatif, mencari hubungan atau pengaruh antar variabel atau simetris kasual reciprocal. Contohnya seperti apakah kompensasi memengaruhi produktivitas? Nah, rumusan masalah dalam penelitian, perbandingan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam merumuskan masalah penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan studi. Yang pertama, aspek perbandingan, fokus penelitian, metode analisis, sifat rumusan. Itu dapat memenuhi internal, eksternal, dan keduanya. Nah, kesimpulannya, topik penelitian adalah dasar utama penelitian. Masalah muncul karena kesenjangan harapan dan kenyataan. Rumusan masalah harus jelas, fokus, dan dapat diteliti. Penelitian baik dimulai dari pemilihan topik yang tepat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.